Pergi dari sini dan jadi gelandangan, bentak suamiku sambil melempar surat cerai ke wajahku. Dia menceraikanku saat aku sakit parah, merebut semua rumah dan aset yang dia kira miliknya, lalu pergi untuk menikahi selingkuhannya. Dia pikir aku akan hancur, tapi 1 minggu kemudian, dia meneleponku sambil menangis panik karena... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Detak jam besar di sudut ruang keluarga terdengar luar biasa keras di tengah keheningan yang mencekam. Bagi Tania, setiap detaknya terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ia meringkuk di atas sofa bludru berwarna gading, mencoba menarik kehangatan dari selimut tebal yang membungkus tubuhnya yang terasa ringkih. Namun, rasa dingin itu tidak berasal dari pendingin ruangan. Rasa dingin itu merambat dari 2 sosok yang berdiri di hadapannya, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Di sana, berdiri Irwan, suaminya, sebuah monumen keangkuhan dengan lengan terlipat di dada dan dagu terangkat tinggi. Di sisinya, melingkar dengan manja, adalah Karina. Senyum kemenangan yang terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah cerah, terasa seperti goresan pisau di udara. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Menatap Tania yang terbaring lemah, dikalahkan oleh penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan pengkhianatan yang meremukkan jiwanya. Ironisnya, semua kemewahan di sekeliling mereka, sofa yang ia duduki, lampu kristal yang berkilauan di atas, lukisan mahal di dinding, adalah buah dari seleranya. Rumah ini adalah istana yang ia rancang, yang kini telah berubah menjadi panggung sandiwara untuk penghinaannya sendiri. Kepalanya terasa berat, berdenyut-denyut seirama dengan detak jam. Tania memejamkan mata sejenak, berharap saat ia membukanya lagi, semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia membukanya, tatapan dingin Irwan masih tertancap padanya, menusuk tajam dan tanpa ampun. Irwan menikmati keheningan itu sejenak, membiarkan Tania terkurung dalam penderitaannya, sebelum akhirnya membuka mulutnya. Suara yang keluar dalam dan dingin, tanpa sedikitpun kehangatan yang dulu pernah ada. Lihat dirimu, Tania. Terbaring di situ seperti seonggok sampah. Sakit-sakitan, tidak berguna, dan menyedihkan. Aku muak melihat wajahmu setiap hari. Tania masih diam. Tenaganya sudah habis untuk berdebat. Setiap kata yang keluar dari mulut Irwan adalah belati yang ia biarkan menancap di hatinya. Ia sudah terlalu lelah untuk mencabutnya. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Irwan mendengus, seolah diamnya Tania adalah sebuah penghinaan. Ia berjalan mengitari meja kopi, tangannya menyentuh vas porselen mahal di atasnya. Semua ini, katanya sambil menyapukan pandangan ke seluruh ruangan yang megah itu, aku yang membangunnya. Aku yang bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan kemewahan ini. Dan apa yang kau lakukan? Kau hanya menumpang hidup, menghabiskan uangku, dan sekarang kau menjadi beban dengan penyakitmu yang tidak ada habisnya. Karina terkikik kecil di sampingnya, suara yang dibuat-buat agar terdengar manis namun justru terdengar seperti garpu yang digoreskan ke piring. Sudahlah, sayang. Jangan buang tenagamu untuknya. Dia tidak akan mengerti arti kerja keras. Kata-kata Karina menjadi pemantik bagi amarah Irwan yang sudah tersulut. Pria itu kembali menghampiri Tania, kali ini dengan sebuah map coklat tebal di tangannya. Tanpa perasaan, ia melemparkan map itu ke pangkuan Tania. Tepian map yang tajam sedikit menggores kulit lengannya, namun Tania tidak merasakan sakit fisik. Hatinya sudah terlalu kebas. Buka itu, perintah Irwan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut tetapi karena lemas, Tania membuka map tersebut. Di dalamnya ada tumpukan kertas dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Di bawahnya, tertera namanya dan nama Irwan. Tania membaca sekilas isinya, tentang bagaimana ia sebagai istri tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya, tentang perbedaan yang tidak bisa lagi disatukan. Semua alasan klise yang dibuat untuk menutupi kebenaran busuk tentang perselingkuhan dan pengkhianatan. Aku sudah menandatanganinya, kata Irwan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku hanya butuh tanda tanganmu untuk membuat semuanya resmi, meskipun tanpa itu pun aku bisa mengurusnya. Aku hanya ingin melihat wajahmu saat kau sadar bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Tania menatap kertas itu, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Irwan. Matanya yang biasanya sendu kini terlihat kosong, hampa. Kekosongan itulah yang membuat Irwan semakin murka. Ia mengharapkan tangisan, permohonan, atau amukan. Ia tidak mendapatkan apa-apa.
Kenapa? Kau kaget? Ejek Irwan. Kau pikir aku akan terus bersamamu, merawatmu seumur hidupku? Kau salah besar. Aku sudah menemukan wanita yang lebih baik, lebih sehat, lebih cantik, dan lebih bisa menghargaiku. Ia menarik Karina lebih dekat, mencium pipinya dengan kasar di depan Tania. Akhirnya, suara Tania keluar, serak dan pelan. Aku akan menandatanganinya. Jawaban itu sepertinya bukan yang Irwan inginkan. Wajahnya mengeras. Bagus. Memang seharusnya begitu. Kau sadar posisimu. Ia kemudian tertawa, tawa yang keras dan menggema di ruangan besar itu, tawa yang penuh dengan kekejaman. Oh, dan ada satu hal lagi. Ia mengambil beberapa lembar kertas lagi dari dalam tas kerjanya. Ini adalah bukti kepemilikan aset. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, semua saham perusahaan, semua atas namaku. Aku sudah memastikan tidak ada Rp1 pun hartaku yang akan jatuh ke tanganmu. Semuanya sudah kusita. Ia membungkuk, menyejajarkan wajahnya dengan wajah Tania. Matanya berkilat liar. Aku sudah mengurus surat cerai, dasar perempuan gila. Semua aset hartaku dan rumah ini sudah kusita. Pergi dari sini dan jadi gelandangan. Bentaknya, suaranya menggelegar. Ludahnya sedikit muncrat mengenai wajah Tania. Tania tidak bergeming. Ia hanya menutup matanya sejenak. Bentakan Irwan adalah puncaknya. Ia mencengkeram lengan Tania dengan kasar, menariknya berdiri dari sofa. Tubuh Tania yang lemah terhuyung, hampir jatuh jika Irwan tidak menahannya. Ayo, keluar dari rumahku, seretnya. Irwan tidak peduli dengan kondisi Tania. Ia menyeret istrinya melewati lorong yang panjang, menuju pintu utama. Karina mengikuti di belakang dengan langkah anggun, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang sangat menarik. Pintu depan terbuka, embusan angin malam yang lembab dan dingin langsung menerpa kulit Tania. Gerimis mulai turun, membasahi halaman depan yang terawat sempurna. Irwan mendorong Tania keluar begitu saja. Ia kemudian melemparkan sebuah tas kain kecil yang entah kapan ia siapkan. Isinya hanya beberapa potong pakaian usang. Itu saja barangmu yang kuizinkan kau bawa. Selebihnya adalah milikku, kata Irwan dengan napas terengah, puas dengan tindakannya. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan. Pintu kayu jati yang berat itu kemudian tertutup dengan bunyi debam yang keras, seolah menutup satu babak kehidupan Tania untuk selamanya. Tania terduduk di paving block yang dingin dan basah. Ia mendengar suara mesin mobil sport Irwan dinyalakan, lalu melesat pergi menembus malam bersama Karina, meninggalkan kepulan asap dan suara tawa mereka yang samar-samar terdengar. Sendirian. Di depan rumah yang pernah menjadi istananya. Dibuang seperti sampah. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi pakaian tipisnya, membuat tubuhnya semakin menggigil. Ia terbatuk, merasakan sesak di dadanya. Air mata akhirnya mulai mengalir, bercampur dengan air hujan di pipinya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban itu akhirnya terangkat. Pertunjukan sandiwara itu akhirnya berakhir. Di tengah isak tangis dan batuknya yang menyakitkan, sebuah senyum tipis yang penuh teka-teki terukir di bibirnya yang pucat. Tepat pada saat itu, dari ujung jalan yang gelap, sepasang lampu mobil menyorot ke arahnya. Sebuah mobil sedan hitam legam yang mewah, tanpa plat nomor, meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di hadapannya. Pintu belakangnya terbuka secara otomatis, menampakkan interior yang hangat dan mengundang. Dari dalam mobil yang gelap, sesosok pria berjas rapi membungkuk hormat. "Ibu Tania, mari," katanya dengan suara yang tenang dan penuh hormat. Pria itu adalah Bima, asisten pribadi Tania yang paling setia, seorang pria yang telah bekerja untuk keluarga Tania jauh sebelum Irwan masuk ke dalam hidupnya. Tania mengangguk lemah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dibantu oleh Bima yang dengan sigap memapahnya, ia masuk ke dalam mobil. Dunia luar yang dingin dan basah langsung tergantikan oleh kehangatan dan kelembutan interior mobil. Bima menyelimuti tubuhnya dengan selimut kasmir yang tebal, dan memberinya sebotol air hangat. Semua berjalan sesuai rencana. "Bu," bisik Bima sambil mengambil alih kemudi. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan rumah megah itu di belakang. Duduk di kursi kulit yang nyaman, pikiran Tania melayang kembali ke masa lalu. Tepatnya setahun yang lalu, hari di mana topeng sempurna suaminya mulai retak. Semuanya dimulai dari hal kecil. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kemeja Irwan, bukan aroma manis seperti milik Karina, tapi aroma lain yang lebih segar. Lalu ada tagihan kartu kredit untuk sebuah restoran romantis di tanggal yang Irwan katakan ia sedang rapat maraton hingga larut malam. Tania pada awalnya mencoba menyangkal. Ia mencintai Irwan, atau setidaknya, ia mencintai versi Irwan yang ia kira ia nikahi.
Ia mencoba percaya pada kebohongan-kebohongan suaminya. Namun, bukti-bukti terus bermunculan. Panggilan telepon misterius di tengah malam yang dijawab Irwan dengan berbisik di balkon. Perjalanan bisnis yang semakin sering tanpa hasil yang jelas. Puncaknya adalah ketika Tania secara tidak sengaja menemukan sebuah ponsel kedua yang disembunyikan Irwan di dalam tas golfnya. Ponsel itu tidak terkunci. Di dalamnya, ada dunia lain milik suaminya. Puluhan pesan mesra tidak hanya dengan satu wanita, tapi beberapa. Ada Karina, seorang model majalah dewasa. Ada juga wanita lain, manajer investasi di salah satu bank. Hati Tania hancur berkeping-keping. Tapi di tengah kehancurannya, sesuatu yang lain tumbuh. Sebuah ketenangan yang dingin. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanya kesadaran pahit. Pengkhianatan Irwan tidak hanya berhenti di situ. Didorong oleh rasa curiga, Tania yang sejak dulu memiliki bakat alami dalam bisnis dan keuangan, mulai memeriksa laporan perusahaan yang mereka kelola bersama. Secara teknis, perusahaan itu adalah milik bersama, dibangun setelah mereka menikah. Namun, modal awal terbesar berasal dari warisan orang tua Tania, sebuah fakta yang selalu coba Irwan kaburkan. Dengan bantuan Bima dan tim auditor forensik yang ia sewa diam-diam, Tania menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Irwan secara sistematis telah membuat perusahaan-perusahaan cangkang, mentransfer aset-aset paling berharga ke perusahaan tersebut yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia berencana untuk meninggalkan Tania tanpa sepeser pun. Dia tidak hanya ingin meninggalkannya, dia ingin menghancurkannya. Disitulah rencana Tania lahir. Malam itu, setelah melihat semua bukti pengkhianatan finansial dan personal Irwan, Tania tidak marah. Ia justru merasa tertantang. Ia sadar Irwan meremehkannya. Pria itu hanya melihatnya sebagai istri yang patuh. Wanita rumahan yang cantik yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis yang kejam. Irwan tidak tahu bahwa sebelum menikah, Tania adalah seorang investor jenius yang dijuluki Ratu Tanpa Mahkota di lingkaran terbatas investor kelas atas. Ia sengaja mundur dari sorotan untuk membangun rumah tangga, sebuah keputusan yang kini sangat ia sesali. Irwan juga tidak tahu fakta terpenting dari semuanya. Bahwa seluruh modal awal yang ia gunakan, yang ia anggap sebagai warisan biasa dari keluarga Tania, sebenarnya terikat pada sebuah perusahaan induk raksasa bernama Tania Jaya Group. Sebuah perusahaan keluarga yang dibangun oleh kakeknya, yang kepemilikan mutlaknya secara hukum akan jatuh ke tangan Tania sepenuhnya setelah 5 tahun pernikahan. Dan tahun kelima itu, sudah lewat 6 bulan yang lalu. Semua perusahaan yang dikelola Irwan, yang ia sombongkan sebagai miliknya, pada dasarnya hanyalah anak perusahaan dari kerajaan bisnis milik Tania. Irwan hanyalah seorang manajer yang tidak sadar diri, yang sedang mencoba mencuri perabotan dari istana milik sang ratu. Stres akibat pengkhianatan itu benar-benar membuat kesehatan Tania menurun. Penyakit autoimun yang selama ini bisa ia kendalikan, kembali kambuh. Tubuhnya melemah, ia sering merasa lelah dan pusing. Namun, di balik kelemahannya, otaknya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk menggunakan penyakitnya sebagai topeng. Ia membiarkan Irwan melihatnya sebagai wanita yang lemah dan sekarat. Ia membiarkan Irwan semakin besar kepala dan ceroboh. Sementara Irwan sibuk memindahkan aset ke perusahaan cangkangnya, Tania dan timnya diam-diam menyusun ulang struktur kepemilikan, memastikan bahwa semua perusahaan cangkang itu secara tidak langsung juga berada di bawah kendali Tania Jaya Group. Irwan sedang sibuk memindahkan uang dari satu kantong di celana Tania ke kantong lainnya. "Kita sudah sampai, Bu," suara Bima membuyarkan lamunan Tania. Mobil telah memasuki area parkir bawah tanah, sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di pusat distrik bisnis. Mereka naik lift pribadi yang membawa mereka langsung ke sebuah penthouse di lantai teratas. Pintu lift terbuka, menampakkan sebuah ruangan yang luas dan modern, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. Tempat ini 100 kali lebih mewah dan canggih daripada rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah pusat komandonya. Seorang wanita parubaya yang ramah menyambutnya dengan kursi roda dan segelas teh herbal hangat. "Selamat datang kembali, Bu Tania. Dokter akan segera datang untuk memeriksa kondisi ibu." Tania tersenyum. "Terima kasih, Bei Sumi." Setelah diperiksa oleh dokter pribadinya dan berganti pakaian dengan piyama sutra yang nyaman, Tania duduk di sebuah sofa besar yang menghadap ke jendela. Bima datang menghampirinya, menyerahkan sebuah tablet canggih. Di layar, terpampang diagram rumit dari struktur perusahaan, rekening bank, dan daftar aset. Semua yang Irwan pikir telah ia rebut, ada di sana, ditandai dengan warna merah. "Semua sudah siap, Bu Tania," kata Bima dengan nada mantap.
Sesuai instruksi ibu, kami membiarkan dia memegang kendali selama seminggu ini agar dia bisa merasakan kemenangan palsunya. Tepat 7 hari dari sekarang, pada jam 9 pagi, sistem akan secara otomatis memblokir semua akses atas nama Tuan Irwan. Rekeningnya akan dibekukan, kartu kreditnya akan dinonaktifkan, dan surat pemberitahuan dari Dewan Direksi Tania Jaya Group akan dikirimkan ke semua kolega bisnisnya. Semua aset akan secara resmi kembali atas nama perusahaan induk. Dia bahkan tidak akan bisa membeli sebotol air mineral. Tania menatap layar tablet itu. Di pantulan layar yang gelap, ia bisa melihat wajahnya sendiri. Pucat dan lelah, namun matanya menyeratkan keteguhan baja. Ia menyentuh diagram yang menampilkan foto profil Irwan, lalu menggeseknya ke ikon tempat sampah digital. Jalankan, perintahnya dengan suara pelan namun tegas. Permainan catur ini akan segera berakhir. Dan sang ratu akan segera melakukan skakmat. 3 hari setelah Tania diusir, rumah megah itu kembali bermandikan cahaya dan alunan musik. Suara dentingan gelas sampanye dan tawa renyah menggantikan keheningan dingin yang ditinggalkan Tania. Irwan mengadakan sebuah pesta. Bukan sekadar pesta biasa, melainkan sebuah perayaan yang ia sebut sebagai pesta kebebasan dan awal yang baru. Ia mengundang semua orang penting dalam lingkarannya. Kolega bisnis, sosialita, dan teman-teman yang selama ini selalu memujanya. Ia ingin seluruh dunia melihatnya sebagai seorang pemenang, seorang raja yang baru saja berhasil mengusir naga tua dari istananya. Irwan berdiri di tengah ruang keluarga, segelas sampanye Dom Perignon di genggamannya. Ia mengenakan setelan Tom Ford yang dijahit khusus, senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Di lengannya, Karina bergelayut manja, mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Di lehernya melingkar kalung berlian baru yang harganya bisa membeli sebuah apartemen. Mereka adalah pasangan sempurna malam itu, memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan. Setiap tamu yang datang menyalami Irwan, menepuk punggungnya, dan berbisik seolah memberi selamat. "Selamat, Wan, kau akhirnya membuat keputusan yang tepat," kata salah seorang rekannya, seorang pengusaha properti yang licik. "Wanita sakit-sakitan seperti itu hanya akan menjadi beban dalam hidupmu. Aku turut bahagia untukmu, Irwan," timpal seorang sosialita dengan senyum palsu. "Karina jauh lebih cocok mendampingimu. Segar, muda, dan ambisius. Persis sepertimu." Irwan menerima semua pujian itu seperti bunga rampai. Egonya membengkak, membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia menatap sekelilingnya, pada semua kemewahan yang ia yakini sebagai hasil kerja kerasnya. Ia merasa seperti dewa di dunianya sendiri. Ia sama sekali tidak memikirkan Tania. Baginya, Tania hanyalah masa lalu yang sudah ia buang. Mungkin saat ini wanita itu sedang meringkuk kedinginan di suatu tempat, menyesali nasibnya. Bayangan itu membuatnya tersenyum puas. Malam semakin larut, dan Irwan semakin mabuk oleh sampanye dan pujian. Ia menarik Karina ke balkon yang menghadap ke taman belakang dan kolam renang yang berkilauan. "Lihat semua ini, sayang," bisiknya, suaranya sedikit serak. "Ini semua milik kita sekarang. Tidak ada lagi yang akan menghalangi kita. Tidak ada lagi wajah muram dan keluhan-keluhan membosankan." Karina mendongak, matanya berbinar menatap Irwan, namun pikirannya tertuju pada hal lain. "Aku tidak sabar kita bisa merenovasi kamar utama. Aku ingin lemari yang lebih besar untuk semua tasku nanti. Dan aku sudah melihat-lihat katalog untuk bulan madu kita. Mungkin kita bisa keliling Eropa selama 3 bulan?" "Apapun yang kau mau, Ratu," jawab Irwan sambil mencium keningnya. "Dunia ini milik kita." Mereka kembali ke dalam, bergabung dengan kerumunan. Pesta mencapai puncaknya. Di satu sudut, Karina sedang asyik memamerkan kalung barunya kepada teman-teman sosialitanya sambil membuka laptop di pangkuannya. Ia sedang menunjukkan sebuah situs mode mewah dari Paris. Di halaman itu, terpampang sebuah tas tangan edisi terbatas yang terbuat dari kulit buaya langka, dihiasi gesper emas murni. Harganya fantastis. "Ini akan menjadi koleksi terbaruku," katanya dengan angkuh. "Irwan bilang aku boleh membeli apapun yang aku suka." Dengan gerakan dramatis, ia mengklik tombol, "Beli sekarang." Ia mengisi data kartu kredit American Express Black Card, tanpa batas limit milik Irwan. Ia mengetikkan semua detail dengan senyum penuh kemenangan, membayangkan tatapan iri teman-temannya saat ia membawa tas itu nanti. Ia menekan tombol konfirmasi pembayaran. Halaman web memuat sejenak. Namun, yang muncul bukanlah ucapan terima kasih atas pembelian, melainkan sebuah tulisan kecil berwarna merah di bawah formulir. "Pembayaran gagal. Transaksi Anda ditolak oleh pihak bank." Senyum di wajah Karina membeku. Ia mencoba lagi,
memeriksa ulang setiap angka yang ia masukkan. Hasilnya tetap sama. Tulisan merah itu seolah mengejeknya. Salah satu temannya yang melihatnya mengerutkan kening. Ada masalah, Rina? Karina tertawa gugup, mencoba menutupi rasa malunya. Ah, bukan apa-apa. Sepertinya jaringan internet hotel ini sedang lambat. Ia buru-buru menutup laptopnya, wajahnya sedikit memerah. Ia segera mencari Irwan, menariknya ke sudut yang lebih sepi. Sayang, kartumu ditolak, bisiknya, nadanya terdengar kesal. Irwan mengerutkan kening, tampak terganggu karena percakapan bisnisnya dipotong. Apa maksudmu ditolak? Itu tidak mungkin. Kartu itu tidak ada limitnya. Aku sudah mencobanya 2 kali. Aku ingin membeli tas yang tadi aku tunjukkan padamu, dan transaksinya gagal, rengek Karina. Irwan mendengus meremehkan. Ia mengeluarkan dompetnya, menatap kartu hitam legam itu seolah kartu itu telah berkhianat. Paling juga sistem situsnya yang sedang error atau ada gangguan koneksi dari bank. Itu sering terjadi. Coba saja lagi besok. Ia sama sekali tidak terlihat khawatir. Baginya, kemungkinan bahwa ada masalah dengan sumber keuangannya adalah hal yang mustahil, sama mustahilnya dengan matahari terbit dari barat. Ia terlalu kaya, terlalu berkuasa untuk mengalami masalah sepele seperti itu. Ia kembali menepuk pipi Karina dengan lembut. Jangan khawatirkan hal kecil seperti itu. Sekarang, ayo kita nikmati pesta kita. Irwan kembali bergabung dengan kerumunan. Tawanya kembali terdengar paling keras, menyombongkan rencana ekspansi bisnisnya ke Singapura. Ia telah melupakan insiden kecil itu, menganggapnya hanya sebagai angin lalu, sebuah riak kecil di samudra kemenangannya yang luas. Ia tidak sadar, itu bukanlah riak. Itu adalah tanda pertama dari sebuah badai tsunami yang sedang meluncur cepat ke arahnya. Keesokan harinya, Irwan melupakan sepenuhnya insiden kartu kredit yang ditolak. Ia terbangun dengan perasaan luar biasa. Sisa-sisa euforia pesta semalam masih terasa. Ia bersiul sambil mengenakan kemeja mahalnya, bersiap untuk pergi ke kantor dan melanjutkan dominasinya di dunia bisnis. Ia merasa hidupnya baru saja dimulai. Masalah pertama datang saat makan siang. Ia mengundang seorang calon investor penting ke sebuah restoran Jepang paling eksklusif di kota. Sepanjang makan siang, Irwan berbicara tanpa henti tentang visinya, tentang keuntungan berlipat ganda, dan tentang betapa cerdasnya ia telah merestrukturisasi perusahaannya setelah melepas beban masa lalunya. Sang investor tampak terkesan. Saat tagihan datang, dengan total hampir 100 juta rupiah, Irwan dengan angkuh mengeluarkan kartu korporat platinumnya. Pelayan mengambil kartu itu dan kembali beberapa menit kemudian dengan wajah canggung. Mohon maaf, Pak Irwan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya tidak bisa diproses. Wajah Irwan langsung mengeras. Apa maksudmu? Coba lagi. Gesek lagi kartunya. Pelayan itu mencoba sekali lagi, dan hasilnya sama. Tetap tidak bisa, Pak. Tertulis, hubungi bank penerbit. Rasa malu yang panas menjalar di wajah Irwan. Calon investor di hadapannya menatapnya dengan tatapan aneh. Ini adalah sebuah penghinaan. Dengan geram, Irwan terpaksa membuka dompetnya dan membayar dengan semua uang tunai yang ia miliki, yang untungnya masih cukup. Bang sialan. Selalu ada saja masalah teknis. Gerutunya, mencoba menyelamatkan mukanya. Tapi ia tahu, kesan yang ia bangun selama 2 jam terakhir telah rusak. Kembali di kantornya yang mewah di puncak gedung pencakar langit, perasaan tidak nyaman mulai merayapinya. Ia menyalakan komputernya, mencoba masuk ke sistem internet banking korporat untuk melakukan transfer dana ke salah satu pemasok besar. Saat ia memasukkan kata sandinya, sebuah jendela notifikasi muncul, akses ditolak. Untuk alasan keamanan, akun Anda telah diblokir sementara. Silakan hubungi administrator Anda. Administrator? Dialah administratornya. Dialah pemiliknya. Kemarahan mulai menggantikan rasa malunya. Ia meraih telepon dan menghubungi manajer hubungannya di bank, seorang pria yang biasanya akan menjawab panggilannya di dering pertama. Kali ini, panggilannya dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Sama. Ia menelepon ke kantor pusat bank, hanya untuk disambungkan dari satu operator ke operator lain, semuanya memberikan jawaban yang sama dan tidak membantu. Kami melihat ada penanda keamanan di akun Anda, Pak. Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut melalui telepon. Saat itulah telepon di mejanya mulai berdering tanpa henti. Panggilan pertama datang dari salah satu investor terbesarnya di Singapura. Nadanya tidak ramah. Irwan, apa yang terjadi dengan perusahaanmu?
Aku baru saja menerima laporan audit independen yang sangat mengkhawatirkan tentang struktur kepemilikan dan potensi penipuan. Aku menarik semua investasiku sekarang juga. Sebelum Irwan sempat memprosesnya, panggilan lain masuk. Kali ini dari klien utamanya di Hong Kong, membatalkan kontrak multimiliar dolar. Alasannya sama. Sebuah laporan uji tuntas yang tiba-tiba muncul di email mereka pagi ini, mengungkapkan risiko yang tidak dapat diterima. Satu persatu, pilar-pilar kerajaan bisnisnya mulai runtuh. Seseorang sedang menyabotase dirinya dari luar, menyebarkan racun ke semua relasinya. Dalam kepanikan yang semakin menjadi, ia mencoba menghubungi orang kepercayaannya, Direktur Keuangan, Suryo. Orang yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun, yang membantunya menyusun skema perusahaan cangkang. Panggilannya tidak diangkat. Beberapa detik kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Subjeknya singkat, pengunduran diri. Suryo mengundurkan diri, efektif saat itu juga. Irwan merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Dunianya yang sempurna, yang ia bangun dengan susah payah, hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan jam. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya seperti ini? Tiba-tiba, sebuah pikiran yang mustahil terlintas di benaknya, sebuah pikiran yang begitu konyol hingga ia hampir menertawakannya, jika ia tidak sedang begitu ketakutan. Tania? Tidak mungkin. Wanita lemah itu? Gelandangan itu? Tangannya gemetar saat ia menekan nomor pengacara pribadinya, Pak Robert, seorang pria lihai yang membantunya mengurus surat cerai dan pengalihan aset. Robert, ada apa ini? Teriak Irwan begitu panggilan tersambung, tanpa basa-basi. Semua investor menarik dana, bank memblokir akunku. Klien membatalkan kontrak. Suryo mengundurkan diri. Seseorang sedang menghancurkanku. Di seberang telepon, suara Robert terdengar tegang. Tenang, Irwan, tenang. Aku juga baru saja mencoba mengakses data perusahaanmu di sistem legal. Ada yang aneh. Tunggu sebentar. Terdengar suara ketikan keyboard yang cepat. Keheningan berlangsung selama hampir 1 menit, 1 menit terpanjang dalam hidup Irwan. Kemudian, suara Robert kembali terdengar, kali ini pelan dan penuh dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Irwan, saya baru saja memeriksa dokumen kepemilikan induk yang terdaftar di kementerian. Kita dalam masalah besar. Apa maksudmu masalah besar? Bentak Irwan. Semua aset utama perusahaanmu, kata Robert, suaranya terdengar seperti vonis mati. Proyek properti, portofolio saham, bahkan kepemilikan gedung kantor yang sedang kau tempati saat ini. Semuanya terdaftar di bawah satu nama perusahaan induk. Ya, tentu saja. Perusahaan induk milikku. Sergah Irwan tidak sabar. Ada jeda sejenak sebelum Robert melanjutkan. Bukan, Irwan. Itu bukan atas namamu. Perusahaan induk itu bernama Tania Jaya Group. Irwan terdiam. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Tania Jaya Group. Nama yang ia kira hanyalah sebuah yayasan keluarga kecil yang tidak aktif. Nama yang tertera di dokumen warisan Tania yang ia anggap remeh. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Sementara ia menatap kosong keluar jendela, ke kota yang tadinya ia pikir berada dalam genggamannya. Waktu seakan berhenti di dalam ruang kantor Irwan. Kata-kata pengacaranya, Pak Robert, menggantung di udara seperti vonis yang tak bisa diganggu-gugat. Tania Jaya Group. Nama itu terus berputar di kepalanya, menghantam kesombongannya seperti bola perusak. Ia menatap kosong keluar jendela, ke gedung-gedung pencakar langit yang tadinya ia anggap sebagai taman bermainnya, kini terasa seperti jeruji penjara yang mengurungnya. Keringat dingin membasahi keningnya, dasi mahalnya terasa mencekik leher. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan administrasi yang konyol. Sebuah lelucon yang tidak lucu. Tania, wanita lemah yang hidupnya hanya berputar di antara resep masakan, jadwal arisan, dan keluhan tentang penyakitnya? Bagaimana mungkin wanita seperti itu bisa mendalangi kudeta serumit ini? Egonya menolak untuk percaya. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun citra Tania di dalam benaknya sebagai sosok yang dependen, rapuh, dan bodoh dalam urusan bisnis. Mengakui bahwa Tania adalah dalang di balik semua ini berarti mengakui bahwa ia telah salah menilai, bahwa ialah yang selama ini bodoh. Selama beberapa jam berikutnya, Irwan bergerak seperti orang gila. Ia mondar-mandir di kantornya, menelepon kembali Pak Robert yang hanya bisa memberikan jawaban pasrah. Ia mencoba menghubungi bank, investor, bahkan Suryo, mantan direktur keuangannya. Tak ada yang menjawab.
Mereka semua seolah lenyap di telan bumi, atau lebih tepatnya, mereka semua telah berpihak pada penguasa yang baru. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengakses brankas digital tempat ia menyimpan salinan semua dokumen penting. Gagal. Kata sandinya telah diubah. Semuanya telah direbut darinya. Setiap pintu, setiap jalan keluar, telah ditutup rapat. Sore menjelang malam, saat langit Jakarta berubah warna menjadi oranye keunguan, Irwan akhirnya berhenti. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasanya, menatap pantulan dirinya sendiri. Pria yang ia lihat bukanlah Irwan Wijoyo sang CEO perkasa. Itu adalah bayangan seorang pria yang kalah, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya memancarkan ketakutan murni. Saat itulah, kepingan puzzle terakhir jatuh ke tempatnya. Senyum tipis Tania saat ia diusir. Ketenangannya yang aneh saat menerima surat cerai. Mobil hitam mewah yang menjemputnya. Semuanya masuk akal sekarang. Ia telah ditipu. Ia telah dipermainkan dari awal. Rasa marah yang luar biasa, bercampur dengan kepanikan yang mencekik, meledak di dalam dirinya. Hanya ada satu orang yang bisa menjawab pertanyaannya. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan mimpi buruk ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai. Ia membuka daftar kontaknya, mencari nama yang sudah hampir ia hapus. Tania. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Dengan satu tarikan napas panjang yang bergetar, ia menekan tombol panggil. Di belahan kota yang lain, di penthouse termewah dengan pemandangan terbaik, Tania sedang duduk santai di balkon. Ia mengenakan gaun rumah sutra berwarna krem, secangkir teh kamomil hangat di tangannya. Seminggu telah berlalu sejak malam pengusirannya. Kesehatannya berangsur pulih di bawah perawatan dokter terbaik dan lingkungan yang tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, dan ada binar kehidupan di matanya yang sudah lama hilang. Ia baru saja selesai melakukan panggilan video dengan dewan direksi barunya, memberikan arahan yang jelas dan tegas. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Nama, Irwan, muncul di layar. Tania menatap nama itu sejenak. Tidak ada getaran emosi di hatinya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa dingin yang hampa. Ia sudah menduga panggilan ini akan datang. Ia meletakkan cangkirnya, menarik napas pelan, lalu menerima panggilan itu dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, sapanya, suaranya terdengar tenang dan jernih, seperti air danau di pagi hari. Keheningan sejenak di seberang, seolah Irwan terkejut panggilannya dijawab. Lalu, suara panik dan serak Irwan meledak. Tania, apa yang terjadi? Di mana kau? Apa yang sudah kau lakukan? Tania menyesap tehnya lagi sebelum menjawab. Aku sedang menikmati sore hari. Kenapa suaramu terdengar begitu panik? Irwan, bukankah kau seharusnya sedang merayakan kemenanganmu? Jangan bercanda denganku, teriak Irwan, suaranya pecah. Uangku, rekeningku dibekukan, kartu kreditku ditolak. Semua investor meninggalkanku. Ini perbuatanmu, kan? Jawab aku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, jawab Tania dengan nada datar. Bukankah kau bilang semua itu adalah hartamu? Kenapa kau menelepon seorang gelandangan untuk menanyakan aset seorang miliarder? Setiap kata yang diucapkannya diucapkan dengan perlahan dan sengaja, seperti tetesan racun. Irwan terdiam, napasnya terengah-engah. Sarkasme Tania menghantamnya lebih keras dari bentakan. Ia menurunkan nadanya, mencoba jalur yang berbeda, jalur permohonan yang putus asa. Tania, tolong, aku tidak mengerti. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Ini pasti ada kesalahan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku. Tania memotongnya. Rasa muak mulai menjalari dirinya. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Irwan. Dan tidak ada kesalahan. Yang ada hanyalah kebenaran yang akhirnya kau sadari. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menambah tekanan bagi Irwan. Uangku, hartaku, semuanya hilang. Raung Irwan lagi, kembali ke kepanikannya. Saat itulah Tania melepaskan pukulan terakhirnya. Pukulan yang meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan pria itu untuk selamanya. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar indah namun mematikan di telinga Irwan. Uangmu? Ulangnya dengan nada heran yang dibuat-buat. Irwan, kamu tidak pernah punya uang. Kamu hanya badut yang kuizinkan bermain di sirkus milikku. Selama ini, kamu hanya mengelola uangku. Keheningan total di seberang sana. Selamat menikmati peran barumu sebagai penonton, tambah Tania. Kemudian, dengan satu sentuhan lembut di layar, ia memutuskan panggilan. Klik.
Suara itu terdengar begitu final. Tania meletakkan ponselnya, kembali menatap pemandangan kota. Langit sudah gelap, dan lampu-lampu mulai berkelip seperti berlian yang tersebar di atas kain beludru hitam. Ia merasa damai. Permainan telah berakhir. Di seberang sana, di dalam kantor yang gelap, Irwan merosot ke kursinya. Telepon masih menempel di telinganya, mendengarkan nada sambung yang terputus. Kata-kata terakhir Tania bergema di kepalanya, menghancurkan realitasnya hingga menjadi debu. Badut di sirkus miliknya. Kenyataan itu begitu menyakitkan, begitu menghancurkan, hingga ia bahkan tidak bisa berteriak. Ketenangan yang dirasakan Tania berbanding terbalik dengan badai yang melanda kehidupan Irwan. Sehari setelah panggilan telepon itu, neraka yang sesungguhnya terbuka. Berita tentang pengambil alihan dramatis itu bocor ke media. Entah siapa yang membocorkannya, namun semua portal berita finansial dan gosip serentak menurunkannya sebagai berita utama. Skandal kerajaan bisnis Wijoyo. CEO Irwan Wijoyo ternyata hanya manajer boneka. Sosok misterius di balik Tania Jaya Group, Tania Wijanti, istri yang dibuang, ternyata pemilik sah seluruh aset. Dari istri teraniaya menjadi ratu bisnis, kisah pengambil alihan paling mengejutkan dekade ini. Wajah Irwan terpampang di mana-mana, disandingkan dengan foto lama Tania yang terlihat sederhana. Dalam semalam, reputasinya yang ia bangun dengan kebohongan hancur lebur. Ia menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Pria yang tadinya dipuja sebagai visioner bisnis, kini dicemooh sebagai penipu dan suami yang tidak tahu berterima kasih. Ia mengurung diri di dalam rumah, tidak berani keluar, mematikan ponselnya yang terus-menerus bergetar karena panggilan dari wartawan dan cemoohan dari mantan teman-temannya. Saat ia sedang meringkuk di sofa dalam kegelapan, mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa hancur begitu cepat, bel pintu berbunyi. Ia mengabaikannya. Namun, bel itu terus berbunyi dengan paksa. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia membuka pintu. Di depan pintu, berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam keamanan swasta, didampingi seorang pria berjas yang membawa map. "Selamat sore. Apakah benar ini kediaman Bapak Irwan Wijoyo?" tanya pria berjas itu dengan sopan namun tegas. Irwan hanya mengangguk keluh. "Kami dari tim legal Tania Jaya Group," lanjut pria itu. "Sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah, properti ini adalah aset milik perusahaan. Kami di sini untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi bahwa Anda diminta untuk mengosongkan properti ini dalam waktu 24 jam. Irwan menatap mereka dengan tidak percaya. Diusir. Ia diusir dari rumahnya sendiri, dengan cara yang jauh lebih formal namun 1000 kali lebih menghinakan daripada caranya mengusir Tania. Sebuah karma yang sempurna. Anda hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen pribadi, dan barang-barang sejenisnya. Semua perabotan, kendaraan, dan barang berharga lainnya akan diinventarisir sebagai aset perusahaan, tambah pria itu sambil menyerahkan surat resmi kepadanya. Irwan membanting pintu di depan wajah mereka, napasnya memburu. Saat ia berbalik, ia melihat Karina turun dari tangga. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya mencengkeram ponsel. Matanya menatap Irwan dengan amarah yang meluap-luap. "Aku sudah melihat beritanya," desis Karina. "Jelaskan padaku apa artinya ini, Irwan. Apa benar semua ini bukan milikmu? Apa benar kau ini hanya seorang pegawai?" Irwan menatap wanita yang ia pikir akan menjadi pendamping hidup barunya itu dengan tatapan memohon. "Karina, sayang dengarkan aku. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa memperbaikinya. Kita bisa memulai lagi dari awal." "Aku memulai dari awal?" potong Karina dengan tawa histeris yang terdengar mengerikan. "Memulai dari nol? Denganmu? Seorang penipu? Seorang pecundang?" Ia berjalan mendekati Irwan, matanya berkilat-kilat penuh kebencian. "Kau tahu apa yang sudah aku korbankan untuk bersamamu? Aku meninggalkan produser kaya raya demi kau. Kau bilang kau adalah raja, kau menjanjikanku dunia. Dan ternyata apa? Kau bahkan tidak memiliki rumah yang kita tinggali ini." Ia mendorong dada Irwan dengan keras. "Kau sama saja seperti sampah yang kau buang minggu lalu. Tidak. Kau bahkan lebih buruk." Setidaknya dia tidak berbohong tentang siapa dirinya. Semua topeng kemanjaan dan cinta Karina telah luntur, menampakkan wajah aslinya yang tamak dan kejam. Tanpa menunggu jawaban Irwan, ia berlari kembali ke lantai atas. Beberapa saat kemudian, ia turun sambil menyeret 2 koper Louis Vuitton besarnya. Semua barang mewah yang sempat Irwan berikan padanya sudah ia kemasi. Ia berhenti di depan Irwan yang masih mematung karena syok. Ia menatap Irwan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. "Dengar,
Irwan, katanya dengan suara dingin dan tajam. Aku kira aku telah mendapatkan seorang raja, ternyata aku hanya memungut seorang badut sirkus. Jangan pernah cari aku lagi, hubungan kita selesai. Karina membuka pintu, menyeret kopernya keluar tanpa menoleh sedikit pun. Ia masuk ke dalam taksi yang sudah ia pesan, dan pergi begitu saja dari kehidupan Irwan. Pintu depan yang tidak ditutupnya, dibiarkan terbuka, seolah menunjukkan betapa kosong dan terbukanya kehancuran Irwan bagi dunia luar. Irwan ditinggalkan sendirian di tengah ruang keluarga yang terasa hampa, dikelilingi kemewahan yang bukan lagi miliknya, dengan surat pengusiran di tangannya dan gema kata-kata terakhir Karina yang menusuk hatinya. Badut sirkus. Ia benar-benar sendirian. Seminggu setelah badai media menghancurkan nama Irwan, sebuah undangan konferensi pers eksklusif dari Tania Jaya Group menyebar di kalangan jurnalis. Rasa penasaran publik mencapai puncaknya. Siapakah sebenarnya Tania Wijayanti? Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Ruangan auditorium di lantai teratas gedung Tania Jaya Group penuh sesak dengan puluhan wartawan dari media cetak, televisi, dan online. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyambar, menciptakan suasana yang tegang dan penuh antisipasi. Tepat pada pukul 10 pagi, seorang wanita melangkah ke atas panggung. Namun, ini bukanlah sosok Tania yang dikenal publik dari foto-foto lamanya yang beredar, sosok istri yang tampak sederhana dan sedikit pemalu. Wanita yang berdiri di podium saat ini adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Tania mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dipotong sempurna, menonjolkan posturnya yang tegap dan percaya diri. Rambutnya ditata dengan gaya yang elegan dan profesional. Riasan wajahnya tipis, namun cukup untuk menonjolkan sorot matanya yang tajam dan bibirnya yang menyunggingkan senyum tipis yang tenang. Ia tidak lagi terlihat sakit atau rapuh. Ia memancarkan aura kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Di sisinya, berdiri Bima, yang kini secara resmi diperkenalkan sebagai Direktur Operasional. Tania mengetuk mikrofon dengan lembut, dan suaranya yang jernih dan mantap langsung membungkam sisa-sisa bisikan di ruangan itu. Selamat pagi, rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mulainya, nama saya Tania Wijayanti, dan saya adalah pemilik serta Chief Executive Officer dari Tania Jaya Group. Ia tidak membuang waktu. Dengan bantuan slide presentasi yang canggih di layar besar di belakangnya, Tania mulai memaparkan visinya. Ia tidak menyinggung sedikit pun tentang drama pribadinya. Sebaliknya, ia berbicara tentang sejarah Tania Jaya Group sebagai sebuah perusahaan keluarga yang dibangun oleh kakeknya di atas fondasi integritas. Ia kemudian dengan fasih menjelaskan rencananya untuk masa depan, ekspansi ke sektor teknologi hijau, program pemberdayaan UMKM bagi perempuan, dan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan transparan. Setiap kalimat yang ia ucapkan menunjukkan pemahaman mendalam tentang pasar, keuangan, dan manajemen. Ia menjawab data-data rumit dengan mudah, menjelaskan strategi-strategi kompleks dengan bahasa yang lugas. Para jurnalis yang tadinya datang untuk mencari sensasi gosip, kini terpesona. Mereka tidak sedang melihat seorang istri yang membalas dendam. Mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang pemimpin bisnis yang brilian. Setelah presentasi selesai, sesi tanya jawab dibuka. Tangan-tangan langsung teracung di udara. Ibu Tania, banyak pihak yang berspekulasi bahwa pengambil alihan ini adalah bentuk balas dendam pribadi terhadap mantan suami Anda, Bapak Irwan Wijoyo. Apa tanggapan Anda? Tanya seorang wartawan dari majalah bisnis ternama. Tania tersenyum tenang. Tindakan yang saya ambil bukanlah tindakan personal, melainkan tindakan korporat yang diperlukan. Tania Jaya Group memiliki tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, karyawan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan integritas tertinggi. Ketika manajemen sebelumnya menunjukkan praktik yang berisiko dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kami, Dewan Direksi, yang saya pimpin, memutuskan untuk melakukan intervensi demi melindungi aset dan masa depan perusahaan. Ini adalah tentang bisnis, bukan perasaan. Jawabannya begitu profesional dan dingin, secara efektif mengubah narasi dari perseteruan rumah tangga menjadi penyelamatan korporat. Wartawan lain dari sebuah portal berita gosip mencoba lagi. Tapi bagaimana perasaan Anda secara pribadi, Bu? Setelah semua yang terjadi, Anda kini berada di puncak sementara mantan suami Anda kehilangan segalanya. Tania menatap langsung ke arah wartawan itu, sorot matanya tidak goyah. Perasaan saya saat ini adalah fokus. Fokus untuk membawa perusahaan ini ke tingkat selanjutnya. Fokus untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Fokus untuk membuktikan bahwa bisnis bisa dijalankan dengan hati nurani. Saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang atau memikirkan hal-hal yang tidak lagi relevan dengan masa depan saya dan masa depan perusahaan ini.
Ia dengan lihai menepis setiap upaya untuk menariknya kembali ke dalam drama pribadi. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa Irwan, bagi dirinya sekarang, adalah sosok yang tidak relevan. Kekalahan terbesar bagi seorang narsisis seperti Irwan bukanlah kebencian, melainkan pengabaian total. Saat Bima memberi isyarat bahwa waktu hampir habis, seorang jurnalis muda di barisan belakang mengangkat tangannya dengan cepat. Satu pertanyaan terakhir, Bu Tania, apa pesan Anda untuk mantan suami Anda, Bapak Irwan Wijoyo, yang menurut kabar kini sedang kesulitan? Seluruh ruangan menahan napas. Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang. Sebuah kesempatan bagi Tania untuk meluapkan amarahnya, untuk melontarkan satu kalimat pedas terakhir sebagai penutup. Namun, Tania justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Wajahnya yang tadinya serius, sedikit melunak. Ia bahkan tersenyum kecil, senyum yang sopan namun menyimpan jarak ribuan kilometer. Pesan, ulangnya dengan lembut. Tentu saja saya mendoakan yang terbaik untuknya dalam mencari pekerjaan baru. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum menambahkan kalimat terakhirnya dengan nada yang ringan dan hampir sambil lalu. Saya dengar, ada banyak lowongan untuk posisi entry level saat ini. Seketika, keheningan di ruangan itu pecah. Beberapa wartawan terkesiap, yang lain berusaha menahan tawa. Kilatan lampu kamera meledak seperti badai petir, mencoba menangkap ekspresi Tania saat mengucapkan kalimat yang begitu anggun namun sekaligus begitu mematikan itu. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Tania mengangguk sekali ke arah para hadirin. Terima kasih. Ia kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan panggung dengan langkah mantap, meninggalkan gema kata-katanya yang akan menjadi berita utama di seluruh negeri keesokan harinya. Sang ratu telah resmi naik tahta. Sementara Tania bersinar di bawah sorotan media, Irwan tenggelam dalam kegelapan. Hari pengusirannya adalah hari terburuk dalam hidupnya. Di bawah tatapan dingin para petugas keamanan, ia mengemasi pakaiannya ke dalam 2 koper besar. Ia harus meninggalkan jam tangan mewahnya, koleksi sepatunya, bahkan foto-foto di dinding. Ia berjalan keluar dari gerbang rumah itu untuk terakhir kalinya, menyeret kopernya di atas trotoar, persis seperti bayangannya tentang nasib Tania seminggu yang lalu. Karma benar-benar memutarbalikkan keadaan dengan presisi yang kejam. Dengan sisa uang tunai yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar di hotel melati yang pengap di pinggiran kota. Selama beberapa hari, ia hanya mengurung diri, menolak untuk percaya pada kenyataan. Setiap kali ia menyalakan televisi atau membuka internet, wajah Tania yang tersenyum penuh kemenangan menyambutnya. Berita tentang konferensi persnya ada di mana-mana. Kalimat terakhir Tania tentang posisi entry level dikutip berulang kali, menjadi bahan lelucon di media sosial. Ia melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Rasa malu dan marah membakarnya dari dalam. Ketika uangnya mulai habis, kenyataan memaksanya untuk bergerak. Ia harus bertahan hidup. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia mencoba menghubungi beberapa orang yang ia anggap teman dekat, orang-orang yang dulu sering berpesta dengannya. Panggilannya ditolak. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Di mata mereka, Irwan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Ia tidak lagi berguna. Ia terpaksa menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa padanya, sebuah jam tangan Patek Philippe warisan ayahnya. Ia pergi ke sebuah toko jam mewah bekas di sebuah pusat perbelanjaan. Pria pemilik toko menatap jam itu, lalu menatap Irwan, dan senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia jelas mengenali Irwan dari berita. Ia menawarkan harga yang jauh di bawah nilai pasaran, tahu bahwa Irwan tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, Irwan menerima tumpukan uang tunai itu. Harga dirinya resmi terjual. Dengan uang itu, ia menyewa sebuah kamar kos bulanan di daerah padat penduduk. Kamar itu kecil, hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan jendela yang menghadap langsung ke tembok tetangga. Bau lembab dan suara bising dari jalanan menjadi teman barunya. Kamar mandi digunakan bersama dengan penghuni kos lain. Setiap malam, ia makan mie instan, makanan yang dulu ia cemooh sebagai makanan orang miskin. Ia kini hidup persis seperti gelandangan yang ia harapkan untuk Tania. Setiap hari adalah siksaan. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi namanya sudah terlalu terkenal karena alasan yang salah. Di satu wawancara untuk posisi manajer penjualan di sebuah perusahaan kecil, kepala HRD menatap CV-nya dengan lama, lalu menatapnya dengan pandangan kasihan. Maaf, Pak Irwan. Rekam jejak Anda terlalu terkenal. Kami tidak bisa mengambil risiko. Di lain waktu, ia bahkan tidak dipanggil wawancara. Ia semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat.
Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan tidak bercahaya. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam kamar kos yang suram, tersiksa oleh ingatan akan kemewahan yang pernah ia miliki dan oleh bayang-bayang kesuksesan Tania yang terus menghantuinya di mana-mana. Majalah, papan reklame, berita televisi, seolah seluruh dunia berkonspirasi untuk mengingatkannya akan kegagalannya. Suatu malam, dalam kesendiriannya yang pekat, didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan, ia membuka media sosial melalui laptop tuanya. Ia mencari nama Karina. Akun Karina tidak dikunci. Postingan terbarunya diunggah 2 hari yang lalu. Foto itu menunjukkan Karina sedang tertawa lepas di atas dek sebuah kapal pesiar mewah, dengan latar belakang matahari terbenam di perairan Bali. Di sampingnya, seorang pria asing berambut putih yang jauh lebih tua darinya, merangkul pinggangnya dengan posesif. Di jarinya, melingkar sebuah cincin berlian yang ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah Irwan berikan. Keterangan fotonya singkat, menemukan rajaku yang sesungguhnya. Living my best life Bali Vibes. Melihat foto itu, Irwan tidak merasakan amarah. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang dingin dan menusuk. Ia akhirnya sadar. Bagi Karina, ia tidak pernah lebih dari sekadar batu loncatan, sebuah kendaraan menuju gaya hidup yang ia dambakan. Ketika kendaraan itu mogok, ia dengan mudah menemukan yang baru dan lebih baik. Ia tidak pernah dicintai. Ia hanya dimanfaatkan. Oleh Karina, oleh teman-temannya, bahkan mungkin oleh para karyawannya. Satu-satunya orang yang mungkin pernah tulus padanya adalah Tania, orang yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kesadaran itu datang terlambat. Di dalam kamar kosnya yang sempit, dikelilingi kegelapan, Irwan menundukkan kepalanya dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan kekalahan total seorang pria yang telah kehilangan segalanya, terutama dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu dalam siksaan sunyi di kamar kosnya. Setiap hari, Irwan semakin terpuruk ke dalam jurang keputusasaan. Uang hasil menjual jam tangannya menipis dengan cepat. Rasa lapar yang konstan menjadi pengingat abadi akan status barunya. Namun, ada kelaparan lain yang lebih menyiksanya. Kelaparan akan masa lalunya, akan kehidupan yang pernah ia miliki. Pikirannya terus-menerus kembali pada satu orang, satu-satunya orang di dunia ini yang memegang kunci dari semua kehancurannya. Tania. Sebuah ide gila mulai terbentuk di benaknya yang putus asa. Ide yang lahir dari campuran antara penyesalan yang samar dan keinginan untuk bertahan hidup. Ia harus menemuinya. Ia harus memohon. Mungkin, jika Tania melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, sisa-sisa cinta atau belas kasihan di hatinya akan muncul. Mungkin ia akan memberinya kesempatan kedua, atau setidaknya pekerjaan paling rendah sekalipun. Baginya, menjadi petugas kebersihan di gedung milik Tania jauh lebih baik daripada mati kelaparan di kamar yang pengap ini. Harga diri sudah menjadi kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Dengan sisa uang terakhirnya, ia membeli kemeja bekas yang paling layak dari pasar loak dan mencuci mukanya di kamar mandi umum. Penampilannya masih jauh dari kata baik. Wajahnya tirus dan kuyu, matanya cekung, dan ada getaran putus asa dalam setiap gerak-geriknya. Ia naik bus kota, sebuah pengalaman yang begitu asing baginya, menuju jantung distrik bisnis tempat Menara Tania Jaya Group berdiri menjulang seperti sebuah monumen kemenangannya. Berdiri di seberang lobi gedung yang megah itu, Irwan merasa seperti semut di hadapan raksasa. Ia melihat para eksekutif muda yang berpakaian rapi keluar masuk dengan langkah percaya diri. Dulu, ia adalah salah satu dari mereka, bahkan lebih tinggi. Kini, ia bahkan tidak berani melangkahkan kaki melewati pintu putar kaca itu. Petugas keamanan yang berjaga di depan menatapnya dengan curiga, seolah ia adalah seorang gelandangan yang tersesat. Maka, ia menunggu. Ia berdiri di sudut jalan, mencoba terlihat tidak mencolok, matanya terus tertuju pada pintu masuk utama. Ia menunggu sepanjang pagi, di bawah terik matahari yang menyengat. Perutnya keroncongan, tapi ia mengabaikannya. Ia menunggu hingga jam makan siang, melihat ratusan karyawan keluar dari gedung, namun sosok Tania tidak terlihat. Ia terus menunggu hingga sore hari. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, dan tak lama kemudian, gerimis mulai turun, persis seperti di malam ia mengusir Tania. Hujan itu terasa seperti cemoohan dari langit. Tubuhnya basah kuyup dan mulai menggigil kedinginan, tetapi ia tidak beranjak. Ia harus bertemu Tania. Ini adalah satu-satunya harapannya. Menjelang pukul 6 sore, saat para karyawan terakhir mulai meninggalkan gedung, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan lobi. Jantung Irwan berdebar kencang. Ia mengenali mobil itu. Pintu belakang terbuka, dan Bima keluar lebih dulu, membuka payung besar. Lalu, Tania melangkah keluar dari mobil.
Waktu seakan melambat bagi Irwan. Tania terlihat luar biasa. Ia mengenakan gaun kerja berwarna biru tua yang elegan. Ia tampak sehat, berenergi, dan ada aura ketenangan dan kekuasaan di sekelilingnya yang membuat orang-orang di sekitarnya tampak menyingkir dengan hormat. Ia sedang tertawa kecil menanggapi sesuatu yang dikatakan Bima. Tawa itu, tawa yang tulus dan lepas, adalah sesuatu yang sudah lama tidak pernah Irwan dengar. Tawa itu menghantamnya dengan kesadaran penuh tentang apa yang telah ia sia-siakan. Tanpa berpikir lagi, didorong oleh insting putus asa, Irwan berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil yang memekakkan telinga. Ia menerobos barisan orang dan tiba di hadapan Tania, tepat saat wanita itu akan melangkah masuk ke lobi. "Tania," panggilnya, suaranya serak dan bergetar. Tania berhenti melangkah. Tawanya langsung hilang. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Irwan. Ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau bahkan rasa kasihan. Ekspresinya kosong. Seolah ia sedang melihat orang asing yang mengganggu jalannya. Bima dan dua petugas keamanan gedung langsung bergerak, membentuk barisan pelindung di antara Tania dan Irwan. "Tolong jangan mendekat, Pak," kata salah satu petugas keamanan dengan tegas. Tapi Irwan tidak peduli. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas trotoar yang basah di hadapan Tania, di depan semua orang yang lalu lalang. "Tania, tolong, maafkan aku," ratapnya, air mata kini mengalir deras di pipinya, bercampur dengan air hujan. "Aku tahu aku salah. Aku monster. Aku dibutakan oleh kesombongan. Aku mohon, Tania, maafkan aku." Ia mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih ujung gaun Tania. "Lihat aku, Tania. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Pekerjaan apa saja. Aku bersedia menjadi sopirmu, menjadi tukang kebun, apa saja. Aku hanya tidak ingin mati seperti ini. Ingat masa lalu kita, Tania. Ingat saat kita pertama kali bertemu. Ingat janji kita." Ia terus meracau, menumpahkan semua keputusasaan dan penyesalannya, berharap bisa menemukan satu titik lemah di hati wanita itu. Tania menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, analitis, seolah sedang mengamati spesimen serangga yang aneh. Ia membiarkan Irwan menyelesaikan ratapannya. Keheningan yang tercipta terasa lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Akhirnya, Tania melangkah maju satu langkah, membuat para pengawalnya tegang. Ia berjongkok sedikit, tidak untuk menunjukkan simpati, tapi agar suaranya terdengar jelas hanya oleh Irwan. Suara yang keluar dari bibirnya begitu pelan, begitu tenang, namun setiap katanya adalah bilah es yang menusuk langsung ke jantung Irwan. "Dulu," bisiknya, "aku juga pernah memohon padamu. Aku memohon padamu untuk berhenti selingkuh saat aku sedang sakit parah. Aku memohon belas kasihanmu di malam kau menyeretku keluar dari rumah. Apa kau mendengarkanku?" Irwan tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Tania kembali berdiri tegak. Ia merapikan gaunnya seolah baru saja membersihkan debu yang tak terlihat. Ia menatap lurus ke depan, melewati Irwan, seolah pria yang sedang berlutut di kakinya itu hanyalah halangan kecil di jalannya. "Maaf, Anda siapa ya?" tanyanya dengan nada formal yang sopan, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. "Tolong jangan mengganggu saya." Lalu, tanpa menoleh lagi, ia berbalik. "Bima, ayo," katanya dengan tenang. Ia melangkah masuk ke dalam lobi gedung yang hangat dan terang, diiringi oleh para pengawalnya, meninggalkan Irwan yang masih berlutut di atas trotoar yang dingin dan basah. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangnya, memisahkan dua dunia mereka untuk selamanya. Irwan tetap dalam posisinya, membeku. Kata-kata terakhir Tania, "Maaf, Anda siapa ya?" terus terngiang di telinganya. Itu bukanlah sebuah penghinaan. Itu adalah sebuah pemusnahan. Ia tidak lagi ada di dalam dunia Tania. Ia telah dihapus. Harapan terakhirnya telah mati, dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang tak berujung. 1 tahun kemudian, waktu telah berjalan, memisahkan takdir Tania dan Irwan semakin jauh, seolah mereka kini hidup di dimensi yang berbeda. Bagi Tania, 1 tahun itu adalah periode kebangkitan dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tania Jaya Group, di bawah kepemimpinannya yang visioner, meroket menjadi salah satu konglomerat paling disegani di Asia Tenggara. Ia tidak hanya cerdas dalam berbisnis, tetapi juga murah hati. Ia mendirikan Yayasan Pelita Tania, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum, perlindungan, dan pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Kisahnya bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Kesehatan dan penampilannya pun pulih sepenuhnya. Aura kesedihan yang dulu menyelimutinya telah lenyap, digantikan oleh cahaya kepercayaan diri dan kedamaian. Ia menemukan kembali hobinya yang lama terlupakan, melukis dan bermain piano. Dan di tengah kesibukannya, ia juga menemukan cinta. Cinta yang tulus dan dewasa. Pria itu adalah Adrian, seorang arsitek ternama yang ia temui di salah satu proyek amalnya. Adrian mencintai Tania bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena kecerdasan, kebaikan hatinya, dan kekuatan jiwanya. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi saling menghargai, percakapan yang mendalam, dan tawa yang tulus. Malam itu, Tania sedang menghadiri sebuah acara malam amal untuk yayasannya di sebuah hotel bintang 5 termewah di Jakarta. Ia tampak memukau dalam balutan gaun berwarna zamrud, berdiri di samping Adrian yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia tertawa, tawa yang lepas dan bahagia, saat Adrian membisikkan sesuatu yang lucu di telinganya. Ia sudah lama tidak memikirkan Irwan. Nama pria itu seolah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang tebal. Kebahagiaannya kini adalah miliknya seutuhnya, tidak didefinisikan oleh penderitaan siapapun. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat Irwan hancur, melainkan membangun kembali dunianya sendiri, menjadi jauh lebih indah dari sebelumnya. Di luar hotel yang gemerlap, kehidupan berjalan dalam ritme yang sama sekali berbeda. Seorang pria kurus berseragam valet parkir berwarna merah marun berdiri dengan postur sedikit membungkuk di dekat pintu masuk. Wajahnya kusam, tatapannya kosong, dan gerakannya mekanis. Ia adalah salah satu dari puluhan valet yang bekerja malam itu. Ia tidak lagi bernama Irwan Wijoyo sang CEO. Ia hanyalah nomor, seorang pekerja anonim yang bertugas membukakan pintu mobil untuk orang-orang kaya yang dulu adalah rekan-rekannya. Ini adalah pekerjaan yang berhasil ia dapatkan setelah berbulan-bulan menganggur. Sebuah pekerjaan yang setiap detiknya adalah pengingat akan statusnya yang kini berada di dasar rantai sosial. Sebuah mobil mewah terbaru berhenti di depannya. Tugasnya adalah membukakan pintu. Saat pintu terbuka, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari dalam mobil, melangkahlah Tania, disusul oleh seorang pria yang tampak serasi di sampingnya. Tania terlihat seperti seorang ratu, begitu bercahaya dan tak terjangkau. Irwan menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap bayangan topi seragamnya bisa menyembunyikan wajahnya. Tania dan Adrian berjalan melewatinya tanpa sedikit pun melirik. Tentu saja. Mengapa mereka harus memperhatikan seorang petugas parkir? Bagi mereka, ia hanyalah bagian dari pelayanan hotel, tidak lebih penting dari tiang lampu atau pot bunga. Irwan bisa mencium aroma samar parfum Tania yang tertinggal di udara, aroma yang sama yang dulu memenuhi rumah mereka. Aroma itu kini terasa seperti siksaan. Seorang petugas senior menyerahkan kunci mobil itu padanya. Parkirkan di area VVIP, jangan sampai lecet. Irwan mengangguk patuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia masuk ke dalam mobil Tania. Interiornya terasa begitu mewah, aroma kulit barunya begitu khas. Di layar digital dashboard, sebuah foto muncul sebagai wallpaper. Tania dan Adrian sedang tersenyum bahagia di sebuah pantai. Ia menyalakan mesin mobil yang berbunyi halus, mesin yang harganya lebih mahal dari total penghasilannya selama 10 tahun ke depan. Saat ia mengemudikan mobil mewah itu perlahan menuju area parkir bawah tanah yang remang-remang, sebuah kesadaran akhir menghantamnya dengan kekuatan penuh. Inilah karmanya. Bukan kemiskinan atau penderitaan fisik yang menjadi hukuman terberatnya. Hukumannya adalah untuk tetap hidup dan menjadi saksi bisu dari kebahagiaan gemilang wanita yang pernah ia buang. Setiap hari, ia harus menjalani kehidupan yang dulu ia harapkan untuk Tania. Sementara Tania menjalani kehidupan impian yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Ia tidak akan pernah bisa lari dari bayang-bayang kesuksesan Tania. Karena kini, ia hanyalah seorang pelayan kecil yang hidup di pinggiran dunia megah milik sang ratu. Di dalam garasi parkir yang sunyi, Irwan menghentikan mobil itu, mematikan mesinnya, dan hanya duduk terdiam dalam kegelapan. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini, ia bahkan tidak memiliki hak untuk dilupakan. Waktu adalah pemahat yang paling sabar dan paling kejam. Dalam 5 tahun, ia bisa mengubah gunung menjadi lembah, dan mengubah ingatan pahit menjadi pelajaran yang tak ternilai. Bagi Tania, 5 tahun adalah waktu untuk membangun kembali, bukan dari puing-puing, tetapi dari fondasi kokoh yang selama ini tersembunyi di bawah reruntuhan pernikahannya. Dunia kini mengenalnya bukan sebagai istri yang teraniaya, tetapi sebagai salah satu visioner bisnis paling cemerlang di generasinya. Pagi itu, ia memimpin rapat dewan direksi di ruang pertemuan utama Tania Jaya Group.
Ruangan itu didominasi oleh jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Tania berdiri di depan layar interaktif, tidak lagi dengan setelan formal yang kaku, melainkan dengan gaun kerja yang simpel namun berwibawa. Auranya tenang, setiap gerakannya efisien, setiap kata-katanya berbobot. Ia sedang mempresentasikan proyek terbarunya, sebuah inisiatif yang menjadi buah bibir di dunia bisnis, TJG Cipta Lestari. Ini bukanlah program amal atau yayasan. Ini adalah sebuah divisi bisnis yang sepenuhnya mandiri dan sangat menguntungkan, yang berfokus pada investasi dan inkubasi perusahaan rintisan di bidang teknologi hijau dan energi terbarukan. Ia tidak sekadar memberikan donasi, ia membangun ekosistem. Ia membuktikan bahwa keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial bisa berjalan beriringan. Data proyeksi untuk kuartal ketiga menunjukkan bahwa 3 dari 5 startup yang kita danai telah mencapai valuasi praseri A, jelas Tania, menunjuk grafik yang naik tajam di layar. Saya ingin kita mengalokasikan dana tambahan untuk Katalis Wanita, program mentorship di dalam Cipta Lestari, yang secara khusus membina para pendiri startup perempuan. Potensi mereka luar biasa, namun akses mereka ke pendanaan masih terbatas. Kita akan mengubah itu. Para direktur, pria dan wanita parubaya yang tadinya merupakan loyalis kakeknya, menatapnya dengan kekaguman yang tak terselubung. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai ahli waris yang mengambil haknya, tetapi sebagai seorang pemimpin sejati yang membawa warisan itu ke level yang lebih tinggi. Rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah, bukan karena formalitas, tetapi karena rasa hormat yang tulus. Kehidupan pribadinya pun telah menemukan ritme yang damai. Malam itu, ia pulang ke rumahnya, sebuah hunian modern minimalis yang hangat di kawasan yang tenang, jauh dari kemegahan palsu rumahnya yang dulu. Di sana, Adrian, suaminya, menyambutnya dengan senyuman. Adrian sedang membaca buku di sofa, ditemani secangkir teh. Rumah mereka dipenuhi oleh aroma kayu manis dan buku-buku tua, bukan parfum mahal dan ambisi yang menyesakan. Bagaimana rapatnya, Ratu? Sapa Adrian, menutup bukunya. Tania tersenyum, meletakkan tasnya dan duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Lelah, tapi memuaskan. Divisi baru kita akan melampaui target tahun ini. Aku tidak pernah meragukannya, kata Adrian sambil mengusap lembut rambut Tania. Kau membangun sesuatu yang lebih dari sekadar perusahaan, Tania. Kau membangun harapan. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman sejenak, menatap taman kecil di halaman belakang rumah mereka. Tania sering berpikir tentang masa lalunya, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan rasa syukur yang aneh. Pengkhianatan Irwan adalah api yang membakar habis dirinya yang lama, dirinya yang naif dan ragu-ragu. Dari abu itulah, dirinya yang sekarang lahir. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui hubungan dengan seorang pria, melainkan melalui karya dan warisan yang ia ciptakan. Nama Irwan hampir tidak pernah terlintas di benaknya. Pria itu adalah hantu dari kehidupan orang lain, sebuah bab yang begitu jauh di masa lalu hingga terasa seperti fiksi. Kedamaian yang ia rasakan adalah kemenangan termanis dari semuanya. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa jutaan kilometer jauhnya, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Bagi Irwan, 5 tahun bukanlah waktu untuk membangun. Itu adalah waktu untuk terkikis. Karma tidak datang sebagai badai sesaat, melainkan sebagai gerimis abadi yang perlahan-lahan melarutkan sisa-sisa hidupnya hingga tak berarti. Ia masih bekerja sebagai petugas valet di hotel yang sama. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk karena lelah. Tangannya yang dulu hanya memegang pulpen mahal dan gelas kristal, kini kapalan karena terus-menerus memegang setir mobil orang lain. Ia telah berganti-ganti pekerjaan beberapa kali. Kurir, penjaga gudang, tetapi ia selalu kembali ke pekerjaan valet ini. Mungkin karena disinilah ia bisa merasakan sisa-sisa dunianya yang hilang, meski hanya sebagai penonton dari balik seragam murah. Ia masih tinggal di kamar kos, meski sudah pindah ke lokasi yang sedikit lebih baik, tetapi tetap saja sempit dan menyedihkan. Rutinitasnya monoton. Bangun, naik bus berdesakan, bekerja selama 10 jam dalam diam, pulang, makan nasi bungkus, dan tidur. Ia tidak punya teman. Wanita datang dan pergi dari hidupnya, tetapi tidak ada yang bertahan lama setelah mengetahui bahwa ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Obsesinya pada Tania telah berubah bentuk. Amarah dan kebencian telah lama menguap, meninggalkan endapan penyesalan yang pekat dan permanen. Ia menjadi pengikut setiap berita kesuksesan Tania. Dengan ponselnya yang layarnya sudah retak, ia membaca setiap artikel tentang pencapaian Tania Jaya Group, melihat setiap foto Tania bersama suaminya di acara-acara penting. Setiap kesuksesan Tania adalah tamparan tak terlihat baginya. Ia tidak lagi berharap wanita itu gagal. Ia hanya bertanya-tanya,
dalam kesendiriannya yang tak berujung, seperti apa hidupnya jika ia tidak sebodoh itu. Malam itu, hotel tempatnya bekerja menjadi pusat perhatian kota. Tania Jaya Group merayakan hari jadinya yang ke-50 dengan sebuah pesta gala yang spektakuler. Lobi hotel dihiasi dengan bunga-bunga impor, karpet merah tergelar di pintu masuk, dan logo TJG diproyeksikan dengan megah ke dinding gedung. Irwan dan petugas valet lainnya berdiri berbaris rapi, diperintahkan untuk memberikan pelayanan terbaik. Satu persatu, mobil-mobil termewah di negeri itu berhenti di depan mereka. Para menteri, duta besar, dan konglomerat papan atas melangkah keluar, disambut oleh kilatan lampu kamera. Irwan hanya bisa menunduk, merasakan betapa kecil dan tidak terlihatnya dirinya. Lalu, mobil yang ia kenal itu tiba. Sebuah sedan Bentley hitam yang dikemudikan oleh sopir pribadi. Irwan membeku sejenak saat rekannya bergerak untuk membukakan pintu. Tania melangkah keluar, digandeng mesra oleh Adrian. Tania tampak seperti dewi dari hayangan. Gaunnya berkilauan di bawah cahaya lampu, senyumnya memancarkan kebahagiaan yang begitu tulus hingga terasa menyakitkan bagi Irwan. Semua mata tertuju padanya. Para tamu penting menyambutnya dengan hangat. Ia adalah pusat dari alam semesta malam itu. Irwan hanya bisa menatap dari kejauhan, dari posisinya di pinggir karpet merah. Ia melihat Tania berhenti sejenak untuk diwawancarai oleh stasiun televisi. Sebuah layar besar di lobi menyiarkan wawancara itu secara langsung, dan suara Tania yang tenang dan berwibawa menggema melalui pengeras suara. Bukan hanya tentang profit, kata Tania di layar, ini tentang menciptakan warisan. Sebuah warisan di mana kesuksesan diukur dari seberapa banyak kehidupan yang kita sentuh secara positif, seberapa besar perubahan baik yang kita bawa ke dunia. Saat sedang memarkir mobil salah seorang tamu, Irwan berhenti sejenak di area parkir yang sepi. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jendela-jendela besar dari ballroom utama hotel, tempat pesta itu berlangsung. Ia bisa melihat siluet para tamu di dalamnya, dunia yang gemerlap dan penuh tawa. Tiba-tiba, ia melihat siluet Tania di dekat jendela. Ia melihatnya mengangkat gelas, mungkin untuk bersulang. Cahaya dari dalam ruangan menyinari sosoknya, membuatnya tampak bersinar di tengah keramaian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya, dicintai oleh pria di sampingnya, menjadi penguasa takdirnya sendiri. Sementara Irwan berdiri di luar, dalam kegelapan garasi parkir yang dingin dan berbau asap knalpot. Sebuah jurang yang tak mungkin lagi ia seberangi. Malam itu, ia akhirnya mengerti arti karmanya yang sesungguhnya. Hukumannya bukanlah kemiskinan. Hukumannya adalah kesadaran. Kesadaran abadi bahwa Tania tidak hanya merebut kembali dunianya. Wanita itu meninggalkannya di belakang untuk membangun sebuah dunia baru yang jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih cemerlang. Sebuah dunia di mana ia sama sekali tidak dibutuhkan. Ia menatap siluet itu untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik dan berjalan kembali ke posnya. Ia telah membangun dunianya di atas kebohongan dan kesombongan, dan dunia itu runtuh menjadi debu. Sementara Tania telah membangun dunianya yang baru di atas kebenaran dan kekuatan, dan dunia itu kini bersinar seterang bintang. Dan dunianya sendiri telah lama berhenti berputar.